Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual biologi. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang urutan takson, tata nama binomial nomenklatur, dan kladogram. Nah, silakan kalian simak dan perhatikan baik-baik ya. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggota takson, tetapi semakin banyak pula perbedaan ciri antar anggota takson. Kita akan membahas tentang urutan takson pada hewan. Takson tertinggi adalah kingdom atau kerajaan. Kemudian takson phylum. Selanjutnya ada takson kelas. Kemudian ada takson ordo atau yang kita sebut dengan bangsa. Nah, ciri dari takson ordo pada hewan belakangnya ada kata dea. Contohnya adalah Felixidae. Kemudian ada takson family atau yang kita sebut dengan suku, dan ciri dari takson family pada hewan belakangnya ada dae, yaitu Felixidae. Nah, selanjutnya ada takson genus atau yang kita sebut dengan marga, dan takson yang terendah adalah takson spesies atau yang kita sebut dengan jenis. Contohnya ada spesies bernama Felix domestica. Nah, kata pertama yaitu Felix menunjukkan takson genus. Sedangkan kata kedua yaitu domestica menunjukkan ciri spesifik. Nah, kedua kata inilah yang kita sebut sebagai nama spesies. Selanjutnya, kita akan membahas tingkat takson tumbuhan. Takson tertinggi adalah kingdom atau kerajaan. Kemudian ada takson divisio. Selanjutnya ada takson kelas. Kemudian ada takson ordo atau yang kita sebut dengan takson bangsa. Ciri dari takson ordo pada tumbuhan, kata belakang ditambah les. Contohnya Solanales. Selanjutnya ada takson family atau yang kita sebut dengan suku. Ciri dari takson suku atau family adalah ada kata akhir yaitu seae. Contohnya Solanaceae. Selanjutnya ada takson genus atau yang kita sebut dengan marga. Dan takson terendah adalah spesies atau yang kita sebut dengan jenis. Contoh, ada spesies mempunyai nama Solanum tuberosum. Kata pertama Solanum itu menunjukkan nama genus atau marga. Selanjutnya kata kedua tuberosum menunjukkan ciri spesifik. Dan kedua kata ini Solanum tuberosum menunjukkan nama spesies. Coba kita ulang ya supaya hafal. Pada hewan urutan taksonnya kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Pada tumbuhan kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies. Setiap jenis atau spesies makhluk hidup diberi nama ilmiah atau yang kita sebut dengan scientific name. Pemberian nama ilmiah mempunyai tujuan yaitu 1. Agar spesies mudah dikenali. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman karena nama ilmiah bersifat universal. Nah, Carolus Linnaeus sebagai bapak taksonomi dunia yang menemukan sistem nama binomial nomenklatur. Kita bahas ya, apa sih sistem nama binomial nomenklatur?
Sistem binomial nomenklatur menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Terdiri dari dua kata, di mana kata pertama adalah menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan ciri spesifik. Dua kata ini menunjukkan nama spesies. Huruf pertama pada kata pertama yaitu genus ditulis dengan huruf besar atau kapital. Kedua kata dicetak miring atau di garis bawah terpisah. Kita lihat contoh ya. Di sini ada gambar harimau, mempunyai nama ilmiah Tigris sumatraensis. Ditulis dengan cetak miring atau di garis bawah terpisah. Tigris menunjukkan kata genus, sedangkan sumatraensis menunjukkan ciri spesifik karena berasal dari Sumatera. Nah, Tigris sumatraensis ini adalah nama spesies dari harimau dari Sumatera. Yang kedua, ada cacing tanah, mempunyai nama ilmiah Lumbricus terrestris. Lumbricus terrestris, nama spesies dari cacing tanah di garis bawahi atau ditulis miring. Lumbricus menunjukkan kata genus, sedangkan terrestris adalah ciri spesifik. Nah, Lumbricus terrestris adalah nama spesies dari cacing tanah. Kemudian ada nama ilmiah Mangifera indica. Ditulis dengan cetak miring atau di garis bawahi terpisah. Mangifera menunjukkan kata genus, sedangkan indica adalah ciri spesifik. Mangifera indica merupakan nama spesies dari mangga. Selanjutnya ada pisang. Nama spesiesnya adalah Musa paradisiaca. Ditulis dengan cetak miring atau di garis bawahi terpisah. Musa menunjukkan genus, sedangkan paradisiaca menunjukkan ciri spesifik. Musa paradisiaca adalah nama spesies dari pisang. Simak baik-baik ya. Kalian tahu nggak apa itu kladogram? Kladogram atau kladistik dendrogram adalah diagram percabangan yang menggambarkan hubungan kekerabatan antara spesies-spesies yang dikelompokkan. Nah, kalian bisa melihat ya, ini adalah contoh dari kladogram. Selanjutnya, apa sih manfaat dari pembuatan kladogram? Manfaat pembuatan kladogram adalah memudahkan kita melihat hubungan kekerabatan spesies-spesies yang kita kelompokkan. Nah, kali ini kita akan membuat kladogram ya. Bagaimana hubungan kekerabatan antara kucing, ular, ayam, dan kambing. Selanjutnya, kita melihat cara membuat kladogram. Caranya yang pertama adalah mendeskripsikan setiap karakter atau ciri spesies yang akan dibuat kladogram. Yang kedua, membuat diagram Venn irisan sifat spesies yang mau dibuat kladogram. Dan yang ketiga, membuat garis kladogram. Garis ini menunjukkan semakin ke kanan semakin dekat hubungan kekerabatannya. Nah, sekarang kita akan membuat tabel ciri atau sifat dari spesies yang akan kita buat kladogramnya. Spesiesnya itu ada ular, kemudian ada ayam, kemudian ada kambing, dan ada kucing. Karakter atau sifat yang akan kita lihat yaitu adanya tulang belakang, adanya alat gerak kaki, melahirkan atau vivipar, kemudian adanya gigi taring. Kita lihat ya, yang mempunyai tulang belakang adalah ular, ayam,
kambing, dan kucing. Yang mempunyai alat gerak kaki ada ayam, kambing, dan kucing. Yang melahirkan ada kambing dan kucing, dan yang mempunyai gigi taring ada kucing. Dari tabel tersebut, maka kita akan membuat diagram Venn atau diagram irisan sifatnya. Lingkaran yang paling luar adalah yang paling banyak, yaitu tulang belakang, diikuti oleh gerak kaki, kemudian melahirkan, dan gigi taring. Nah, kita tempatkan ya spesies sesuai dengan lingkarannya atau sifatnya yang tadi di tabel. Selanjutnya, kita akan membuat garis kladogram. Nah, kita siapkan garis seperti ini, kemudian kita tulis sifat yang paling banyak dimiliki oleh keempat spesies itu berurut sampai yang paling sedikit. Jadi dari tulang belakang, alat gerak kaki, melahirkan, dan gigi taring. Dan spesiesnya kita tulis ya. Ternyata ada ular, ada alat gerak kaki, ada ayam, kemudian kambing, dan kucing. Nah, dari gambar garis kladogram ini maka bisa disimpulkan bahwa semakin ke kanan hubungan kekerabatannya semakin dekat. Jadi, kambing dan kucing mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat daripada ular dan kucing.